Siapa yang masuk itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita kembalikan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan audit belajar. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai undang-undang sistem peradilan dan anak. Undang-undang 12 sistem peradilan pidana anak. Itu Sistem perlindungan anak. Banyak yang pada Selalu dengan dosen saya pakai gimana mengajar powerpointnya jadi ini. silakan. Undang-Undang nomor 12 Iya. tahun 2012 ya. Undang-Undang nomor 11. 11 tahun 2012. Undang-Undang nomor 11 tahun 2000. Undang-Undang Apalagi ini nomor 11 tahun 2016. 16. Jadi kita mengacu ke pasal Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum atau ADH mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Jadi kadang kita lihat fakta di lapangan ya mengenai proses peradilan pidana anak, karena rata-rata pelaku saat ini masih di bawah umur ya. Jadi yang di bawah umur maksudnya minus 18 itu di bawah umur, kurang daripada 18 tahun, maksudnya 1 hari ya di bawah umur. Sedangkan plus lewat daripada 18 seperti itu sudah dewasa. Jadi kadang di lapangan pada saat proses terjadinya suatu misalnya tekan-tekan misalnya melakukan suatu kejahatan di misalnya curas atau curanmor atau curat ya, mungkin mereka sudah setting ya, sudah di setting. Kenapa rata-rata pelakunya itu di bawah umur? Karena paling dia pikir lah kita dari ini, paling kita dibina saja di mana, di Solodo sana, di sana di Panti sosial. ya, panti sosial, rehabilitasi. Di situ petugasnya di sana kadang misalnya sudah di sana sudah 1 minggu atau sudah 2 minggu, kadang petugasnya memberikan menyurat kepada kita bahwa tersangkanya Pak ini sudah kabur, melarikan diri, ya. Terus kita
kita mau salahkan siapa? Karena di sana bukan bukan kayak rutan begitu. Di tahanan bukan ya, di sana cuma penitipan, rehab, itu sementara, pembinaan. Jadi karena dilema situ. Sementara kita sudah kirim SPDP, ini sudah kirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan, terus pada saat berkas sudah dianggap lengkap atau P21 itu diminta tahap 2, ini tersangkanya tidak ada di ini, terpaksa kita laporkan saja. Ada surat dari Salono Panti bahwa tersangkanya sudah kabur, ya itu yang dialami oleh rata-rata penyidik ya. Kemudian untuk penitipan di rumah tahanan di sini kan tidak bisa digabung dengan anak dewasa, itu sudah melanggar SOP dan sudah melanggar HAM kalau anak-anak digabung dengan anak dewasa. Tapi karena kondisi kita kondisi real kita lihat di rutan di Polres, karena tidak ada tempat khusus untuk anak-anak, jadi kadang diakal-akali saja, diakal-akali. Tapi kalau kita terbentur, biasa terbentur misalnya ada pengaduan dari masyarakat, dari pihak lawyer, saya, di situ dia celah. Apa saya punya klaim ini digabung dengan orang dewasa. Jadi praktik lagi, jadi celah untuk praktik. Terus masalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, atau anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Jadi kalau anak itu yang berhadapan dengan hukum, apakah dia sebagai status sebagai tersangka maupun anak sebagai korban ya, itulah yang dikatakan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Terus anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak yang telah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi 12 tahun ke atas itu sudah bisa ditahan, sedangkan 12 tahun ke bawah ini tidak bisa ditahan kalau dia melakukan tindak pidana sesuai dengan undang-undang peradilan pidana. Terus anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun ya, yang mengalami pendertaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. Jadi untuk proses pemeriksaan saksi belum berumur 18 tahun ke atas atau 18 plus ya, plus 18 plus minus 18 itu harus wajib, itu harus ada pendampingnya, apakah dari orang tuanya atau keluarganya atau dari pihak lawyernya, pengacaranya harus didampingi pada saat dilakukan ini pengambilan keterangan ya, mulai dari penyelidikan maupun penyidikan harus ada pendampingnya. Di situ di BAP di situ harus ada, di situ juga di formatnya di situ harus ada nama pendampingnya siapa. Ya, jadi kadang ini harus di ya. Kemudian keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan yang lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan memberikan kemudian kembali. Jadi itu masuk dalam restoratif RJ ya, justice. Jadi misalnya kepolisian juga polisi bisa RJ, jaksa juga bisa RJ, hakim juga bisa RJ. Ya. Jadi misalnya ada kesepakatan ya dari para pihak korban, terus pihak pelaku, terus mau sepakat apa
mau sepakat untuk damai, ya tentunya dilibatkan semua ya, dilibatkan semua, dikumpul dalam satu tempat, dihadirkan semua dari tokoh masyarakat, misalnya dari Pak RW-nya, untuk bisa menyaksikan bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan secara RJ ya, restoratif justice. Kemudian didokumentasikan, difoto terus hasil daripada penyelesaian tersebut dibuatkan dalam bentuk tertulis, kemudian dikirim diajukan lagi, misalnya kalau di polisi berarti diajukan lagi ke kejaksaan ke pengadilan untuk minta penetapan RJ supaya betul-betul legal RJ-nya, restoratif justice. Dan sampai di kemudian hari ada yang komplain dari para pihak masalah penyelesaian tersebut. Dan kalau kita sudah sesuai dengan SOP, sudah ada penetapan dari pengadilan, nah itu sudah kuat. Tidak ada celah lagi untuk kita dikomplain. Kenapa? Misalnya ada yang pihak-pihak yang mengatakan bahwa kenapa bisa damai segala macam. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar. Diversi ya, jadi itu perdamaian serta, jadi tidak sampai lagi ke persidangan. Ya, diselesaikan para pihak saja, antara pihak korban dengan pihak tersangka, kemudian para saksi lainnya. Terus dalam proses melakukan penyidikan terhadap anak itu harus ada skep penyidik yang dilakukan oleh penyidiknya, harus ada skep penyidik anak, khusus anak ya. Itu celah juga, jangan sampai ada penyidik yang melakukan pengambilan keterangan ya, terus melakukan BAP ya, tidak punya skep penyidik. Jadi nanti kalau ada yang vokal yang dari pihak lawyer, dia tanyakan skepnya mana, celah lagi. Itu bisa diajukan ke terapi. Penuntut umum adalah penuntut umum anak. Jadi begitu juga di JPU, jaksa penuntut umum itu juga harus ada jaksanya khusus untuk anak ya. Terus hakim adalah hakim anak, terus hakim banding adalah hakim banding anak. Jadi semua ada spesialis masalah anak ya. Terus masuk ke pembimbing kemasyarakatan, ya misalnya yang di panti itu, di panti penitipan anak itu saudara adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Jadi ada biasa dari Bapas badan penelitian masalah anak ya masyarakat. Bapas yang di situ di mana itu di Ketarani. Jadi mereka itu kita menyurat dulu, baru mereka datang di kantor Polsek atau di Polres untuk mencari kliennya, dampingi sampai dari para pemeriksaan di kepolisian, penyidikan, kejaksaan sampai di pengadilan. Terus dia juga bertindak sebagai jembatannya juga, misalnya mau di-RJ-kan. Jadi dia juga harus diundang, harus hadir karena dia punya klien ya. Dia harus hadir dalam proses restoratif justice tersebut. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi kepolisian, profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan untuk pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak. Saya kira waktu sudah mau menjelang masa maghrib ini. Jadi mungkin kita bicara sampai sini. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini bertanya sedikit. Ya, iya, siap. Tadi saya dengar istilah RJ restoratif justice, ya RJ. Diversi, bukan ini. Tidak, ada juga RJ. Jadi yang saya ingin tanyakan, apakah restoratif justice ini semua perbuatan pidana bisa dimasukkan atau memang ada pasal-pasal pidana khusus yang bisa di RJ?
Mohon penjelasan Pak dosen. Jadi restoratif justice itu tidak semua perkara bisa diversi ya, atau diselesaikan secara restoratif justice atau diversi. Tidak semua, karena ada apa syarat-syaratnya. Misalnya kalau dia sudah berulang kali atau sudah residivis ya, tidak bisa. Jadi pada saat penyidik melakukan pengambilan keterangan, terus ditanya di situ apakah saudara sudah pernah menjalani hukuman di rutan, diminta lagi ini apa bukti apa itu putusan vonisnya, itu tidak bisa DRJ karena sudah residivis, sudah pernah berbuat tidak pidana sebelumnya melakukan perbuatan. Mana kalau yang satu tempat bohong? Ya, Yang satu tempat bohong sudah pernah, tapi mengatakan tidak pernah. Bagaimana? ya itulah kadang cermatnya, maksudnya disitulah kecermatan daripada kepolisian, penyidik untuk mencari tahu, misalnya kalau dia berbohong, misalnya dia bilang bahwa saya bukan residivis Pak, saya tidak pernah masuk di rutan, tapi kan kita di situ harus dulu klarifikasi dulu di rutan, minta klarifikasi apakah tersangka tersebut pernah ada catatannya di rutan. Kalau ada, berarti dia berbohong, berarti kita bisa memberikan keterangan tidak benar ya, bisa kita tambah pasal di situ, memberikan keterangan tidak benar kepada para saudara pemeriksaan. Kemudian perkara-perkara berat misalnya menghilangkan nyawa, penganiayaan berat misalnya dia mengalami cacat luka berat, itu tidak bisa, kecuali kalau luka ringan. Maksudnya dia masih bisa aktivitas, dia masih bisa bekerja seperti normal ya, itu bisa di RJ. Terus perkara-perkara misalnya KDRT ringan ya, bisa RJ. Tapi tergantung dari kesepakatan antara korban ya. Misalnya kalau tersangkanya mau RJ, korbannya tidak mau, tidak bisa. Harus kesepakatan dan harus hadir para tokoh masyarakat, terutama ketua RW-nya ya, harus hadir di kepolisian atau di kejaksaan untuk melaksanakan diversi tersebut. RJ, restoratif justice diversi. Jadi bagaimana Pak Haji, ada yang perlu masuk? Baik, kalau jawaban yang saya dengar kalau saya nilai A. Alhamdulillah. Bagus. Tangan dulu. Bertanya lagi. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebagaimana pemateri tadi telah paparkan terkait masalah restoratif justice dan diversi. Pertanyaannya, apakah perbedaan dan persamaan antara restoratif dan diversi? Terus RJ dengan diversi ya? Iya. Apa itu diversi, apa itu restoratif, di mana letak persamaan? Diversi itu menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jadi itu diversi. Restoratif. Kalau restoratif justice itu beda. merupakan pendekatan ya ke keadilan restoratif ya. Merupakan pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban itu harus hadir semua. Itulah dikatakan keadilan restoratif justice yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan sekedar pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Itu jadi situ perbedaannya ya. Jadi pendekatan ya, kalau restoratif RJ itu pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan semua ini yang terkait ya, bukan hanya melibatkan pihak korban dengan tersangka, tapi semua keluarga dari pihak korban, keluarga dari pihak pelaku, tokoh masyarakatnya harus hadir semua untuk bisa ikut RJ tersebut hingga melahirkan diversi ya. Jadi
RJ adalah suatu pendekatan, sedangkan diversi adalah suatu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Ya, maksudnya kan begini. Beda. Dijelaskan bahwa terkait dalam hal peradilan tidak jadinya tindak pidana pelakunya adalah anak, yang mana lebih dikedepankan antara diversi dengan daripada RJ karena masing-masing jalur itu bisa ditempuh. Iya. Jadi pendekatan ya sesuai dengan muaranya kan sama, menyelesaikan semua di antara dua jalan tersebut. iya. Jadi teknisnya itu RJ, restoratif justice, sedangkan setelah setelah ada kesepakatan itu maka terbitlah dibuatkan ini surat keterangan diversi. Surat keterangan diversi itulah yang kita kirim ke pengadilan disahkan, dan atau kita misalnya kalau kita sudah terlanjur SPDP-nya kejaksaan, kita kirim keterangan diversinya ke kejaksaan supaya bisa kembalikan lagi ke SPDP-nya, dimentahkan lagi oleh kejaksaan dalam bentuk sudah didiversi, berarti sudah lengkap dengan SP3-nya nantian berdasarkan diversi. Jadi teknis itu restoratif justice, sedangkan sudah masak betul, sudah selesai, sudah siap, baru diversi. Ya. Terima kasih. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bapak ini sudah kali lagi ada Foto-foto dulu.